Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Datang di hadapan Tuhan, memulai hari yang baru. Mari bersama-sama naikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau merendahkan diri. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kekuatan daripada Tuhan itu senantiasa menguatkan setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur penghormatan kami bagi-Mu. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya nama Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang datang, Engkau yang rindu, angkat hatimu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari bersama pagi hari ini angkat hatimu, naikkan pujian-Mu, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Hati kami percaya penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Engkau yang pegang hidup kami. Bersama pagi hari ini kami menaikkan korban syukur. Pada waktu pagi kami mengatur setiap persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat, pengagungan, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dasar kami yang teguh, satu-satunya kekuatan, Engkau pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami. Segala perkara dapat ku tanggung
bersama mari katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, katakan, dalam Dia yang memberi Engkau satu-satunya, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau sahabat, Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kekuatanku, Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan mengerti firman-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Iya, kita berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan mungkin sekalipun ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah bersukacita dan mengucap syukur. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 5. Mazmur yang kelima, ayatnya yang ke-12 dan 13. Mazmur 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Mazmur 5 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman ini dengan jelas berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Iya, firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan mengalami atau diizinkan. Ya, akan ada banyak masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Mau itu orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang bertobat, orang yang tidak bertobat. Selama kita dalam dunia ini, kita semua pasti akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang rasanya kadang membuat kita kehilangan sukacita. Ya, bahkan kita mungkin akan berduka cita, bersedih karena banyak perkara yang datang dalam hidup kita. Tapi firman ini memberikan sebuah janji. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan.
Percayakah kita bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya, saudara? Apa yang bisa menjadi nilai dari sebuah janji itu adalah siapa yang berjanji, iya enggak saudara? Kalau orang yang biasa bohong berjanji, ya kita pasti akan meragukan dan tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya, pasti Dia menepati. Dan firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan, kepada siapa kita akan berlindung? Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, ada orang-orang yang mengandalkan kenalannya, ada orang-orang yang mengandalkan pejabat, ada orang-orang yang mengandalkan pangkatnya, ada orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, apa saja yang kita andalkan di dunia ini. Firman ini berkata, orang yang mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita. Sukacita yang dunia berikan bagi kita itu adalah sukacita yang palsu. Dan sukacita yang asli itu hanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini yang kita rasa bisa membawa sukacita dalam hidup kita, ya itu hanya tipuan, saudara. Banyak orang saya melihat mereka mengejar sesuatu di dunia ini karena mereka berpikir itu akan memberikan mereka sukacita. Tapi firman Tuhan berkata orang yang berlindung pada Tuhan yang akan bersukacita. Sebab sukacita yang dari dunia ini palsu, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu yang asli dan yang kekal. Hari ini mari kita belajar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita. Ketika kita ada masalah, larilah kepada Tuhan. Ketika kita ada menghadapi tekanan, larilah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi panas, terik, hujan, badai, larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, jangan berharap dan berlindung kepada siapapun juga. Anak-anak jangan berlindung di balik kekayaan orang tuamu, jangan berlindung di balik kekuasaan orang tuamu, tapi berlindunglah kepada Tuhan. Demikian juga orang tua, jangan berlindung kepada anak-anakmu siapapun dia, sesukses apapun dia. Tapi berlindunglah kepada Tuhan. Karena ada jaminan, ada janji bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersuka cita. Bahkan mereka akan bersorak-sorai. Kapan? Selama-lamanya, kata firman Tuhan. Bukan hanya sekarang aja, bukan hanya tahun ini saja, tetapi selama-lamanya. Orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kenapa kita bersuka cita dan bersorak-sorai? Karena Tuhan menaungi kita. Karena Dia melindungi kita. Perlindungan Tuhan itulah yang teraman bagi jiwa kita. Perlindungan Tuhan dapat melindungi kita, bahkan sampai pada kekekalan selama-lamanya. Kalau dunia menjanjikan perlindungan hanya sebatas kita hidup di dunia ini, tapi tidak ada asuransi yang memberikan perlindungan sampai di sorga, saudara. Asuransi hanya berlaku selama kita hidup, waktu kita mati sudah selesai, bahkan bukan kita yang menikmati. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan dan janji sampai pada kekekalan. Sebab itu Yesus berkata, di mana aku berada di situ juga murid-muridku berada. Ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bukan hanya melindungi kita, membentengi kita, Alkitab berkata Tuhan memberkati orang benar. Tidak ditulis Tuhan memberkati orang Kristen loh, Tuhan memberkati orang benar.
Jadi siapa yang diberkati Tuhan? Orang benar. Bukan orang Kristen. Bukan hanya orang yang rajin ke gereja, bukan hanya orang yang pelayanan. Karena tidak semua orang Kristen benar, tidak semua orang pelayanan benar. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Dan Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan diri dengan kebenarannya sendiri. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Tapi untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Kita datang kepada Tuhan, mengaku semua dosa dan pelanggaran kita, kelemahan kita, dan kita berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam hidup yang baru. Tuntun aku Tuhan, biar aku sungguh-sungguh boleh mengalami lawatan Tuhan. Orang benar adalah orang yang datang merendahkan diri di kaki Tuhan dan mengaku bahwa kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan memberkati semua orang Kristen atau semua orang yang pelayanan, tapi ayat ini berkata sekali lagi, Tuhan memberkati orang benar. Saudara, kalau engkau mau melihat segala janji Tuhan, engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, mari kita mengejar untuk hidup dalam kebenaran. Mengejar untuk menjadi pelaku firman. Mengejar membuang segala kepahitan, membuang segala dosa. Dan belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Waktu kita menjadi orang benar, Alkitab berkata Tuhan memberkati kita. Bukan hanya itu, Tuhan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Saudara bisa bayangkan Tuhan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan pagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Perisai itu adalah perlindungan. Jadi bayangkan betapa untungnya kita kalau kita mau jadi orang-orang yang terus berlindung kepada Dia, yang terus hidup mengejar kebenarannya, saudara, maka kita akan menikmati segala kebaikan. Hari ini jangan jadikan sesuatu yang lain sebagai tempat perlindunganmu. Jangan cari saudaramu ketika engkau kesulitan, cari Tuhan. Ya, jangan cari orang kaya, kenalanmu yang berpengaruh waktu engkau mengalami kesulitan, tapi cari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhanlah memberkati orang benar dan Dia memagari mereka dengan anugerah-Nya seperti perisai. Saya percaya hanya orang-orang yang mau buka hati dan mengejar perkenanan Tuhan, merekalah yang akan mengalami setiap janji Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Karena orang-orang yang berlindung pada Tuhan, merekalah yang akan mengalami sukacita, kemenangan demi kemenangan. Mari saudara kita katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan perlindunganku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Keselamatanku, Kau angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Sekali lagi katakan, kota benteng
Terima kasih Bapa. Cukuplah Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami. Karena orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selama-lamanya, sebab Engkaulah yang menaungi kami ya Bapa. Engkau memberkati orang benar. Kami tidak bisa membenarkan diri. Tuhanlah yang dapat membenarkan kami saat kami merendahkan diri, mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami memerlukan dan butuh Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap mereka yang bangun pagi ini mencari wajah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi supaya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita karena kami menaruh perlindungan kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai. Bahkan apapun yang dilakukan dengan tangan kami, Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih buat setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Bahkan berikan kekuatan hati untuk terus bersyukur. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka Tuhan menjadi jawaban. Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat dan jamah Indonesia bangkit, pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari kita masuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi dan shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.